tadi. Ya, nampak bola sudah meninggalkan lapangan mitra sepak bola. Ya, ini kan seorang pemain cukup senior di PSM, sudah 3 tahun bersama PSM, sudah berumur 30 tahun saat ini. Ya, bola coba dikuasai oleh Topas Pamungkas. Christian Adelmun. Long pass maksudnya kepada Emil Linkers. Ya, baru sekali terjadi sedikit pelanggaran dari seorang Linkers, bagaimana dia mendorong. Dan kita lihat wasit juga begitu jeli, itu Ridwan Pahala melihat situasi tersebut. Kita lihat tayangan ulang bagaimana dia menarik awalnya. Ya, ada sedikit tarikan di situ, Bung. Kepala dengan tiang gawang sehingga tidak bisa bermain maksimal. Ya, pelanggaran tadi mitra sepak bola. Ya, sedikit agak nakal Diego, kita lihat menjepit dengan 2 kaki seorang Lorenzo Rimkus. Betul sekali Bung Daniel. Itu satu orang pemain yang punya skill yang cukup. Christian Adelmun. Oh, nampak sudah terlebih dahulu terjadi pelanggaran Bung Daniel. Ya, baru sekali tadi terjadi antara Lorenzo Rimkus, Linkers tadi. Oh, Dengan Saparno kita lihat tadi terjadi benturan. Parno tadi kita lihat didorong oleh Emil Linkers. Ya, tentunya pelanggaran bagi Laskar Sambar Nyawam Persis Solo. Betul sekali Bung. Baru lisensi C. Oh, sebuah ganjaran tadi dari seorang Sopian. Apakah ini akan berbuah kartu kuning yang pertama dikeluarkan oleh wasit Ridwan Pahala? Ya, betul sekali kita lihat memang sudah tertinggal posisi Sopian. Tidak ada cara lain untuk menghentikan lawan. Saksikan dalam tayangan lambat tadi. Oh, jelas sekali mitra sepak bola. Ada dorongan tadi. Dan wasit melihat itu dengan sangat jelas. Kita berharap wasit bisa menjalankan tugasnya dengan baik tanpa terpengaruh oleh siapapun. Sebuah dorongan tadi. Saksikan protes dari sang kapten Nova Zainal kepada wasit Ridwan Pahala. Ya, harusnya Nova bisa lebih tenang memimpin rekan-rekannya, bisa memahami aturan daripada permainan, tidak justru memprovokasi. Karena kita lihat pas pekan lalu terjadi insiden yang tidak kita harapkan, seorang penonton PSM meninggal dunia karena ketusuk pisau. Betul sekali Bung. Tentu saja kejadian-kejadian serupa tidak kita harapkan terjadi di pertandingan-pertandingan divisi utama lainnya. Ya, karena seperti kita ketahui bersama Bung, bahwa Handri merupakan salah satu kunci dari serangan-serangan Persis Solo. Dan tentu saja mempunyai varietas serangan yang cukup baik seorang Handri. Sangat disayangkan apabila seorang Handri mengalami cedera dalam pertandingan sore hari ini. Emil Linkers yang dijaga 3 pemain belakang. Kembali serangan coba dilakukan oleh anak-anak Yogyakarta. Ya, apakah? Ya, kita saksikan kartu kuning kedua dalam pertandingan sore hari ini. Dihadiahi oleh wasit Ridwan Pahala kepada Muhammad Irfan. Ya, emosi yang tidak terkontrol dari seorang Irfan dilampiaskan dengan membuat satu pelanggaran yang harus diterima dengan hukum kartu kuning. Kita lihat dengan sengaja menendang dari belakang. Benturan tadi Bung. Ya, bola di udara terjadi. Aris Pandi nampaknya yang mengalami gangguan. Ya, dan sejauh ini seringkali serangan dilakukan dari sektor kanan pertahanan Persis Solo. Apakah ini menjadi titik lemah bagi Persis Solo, Bung Daniel? Ya, besar kemungkinan setelah anak Ping membaca atau evaluasi pertandingan kemarin melawan Persebaya dan kebetulan disiarkan langsung oleh Antv. Kembali serangan dari sektor sayap kiri PSM Yogyakarta menjadi andalan mereka pada sore hari ini.
Kali ini kita lihat Andri Siswanto, seorang kapten yang melakukan pelanggaran. Oh, terjadi dorongan tadi terhadap Topas Pamungkas. Pemain yang cukup aktif beroperasi dari sektor. Balik pada target man Emil Linkers. Lorenzo Rimkus. Oh, berbahaya Bung, kita saksikan inilah dia sudut-sudut yang dinanti-nanti untuk tendangan bebas oleh seorang Rimkus. Ya, lagi-lagi anak PSM mendapat kesempatan untuk mencetak gol dari tendangan bebas, dan kita tahu bahwa Lorenzo Rimkus punya keahlian dalam bola-bola mati. Apakah dia kembali diberikan kesempatan untuk melakukan tendangan bebas, kita tunggu. Dan memang terjadi pelanggaran dari seorang Sopian. Dan menghasilkan satu peluang. Pelanggaran jelas. Berani. Ya, kita lihat wasit Ridwan Pahala mengeluarkan kartu kuning buat seorang Katno. Ya, ini adalah kartu kuning yang keempat dalam pertandingan sore hari ini. Ya, 3 pemain dari Persis Solo sudah mendapat hadiah kartu kuning, yaitu Sopian pada menit ke-9 tadi. Lalu Diego Mendieta dan juga Katno. Berada di bawah mister dari Persis Solo. Kembali serangan kali ini. Saksikan nampaknya seorang Handri. Ya, pelanggaran dilakukan oleh seorang Emil Linkers, kita lihat melakukan sikut ke leher Handri dalam duel di udara, kita lihat. Sehingga dia terganjal, tidak bisa ikut berebut bola di udara. Ya, inilah dia salah satu striker berbahaya dari Ya, tidak bisa menerima keadaan di lapangan. Oh, tangkapan yang baik tadi, cermat tadi seorang Triwindu Anggono dalam mengantisipasi bola. Ya, sejauh ini peran trio Belanda dari PSM Yogyakarta belum begitu nyata dan belum begitu terlihat. Saksikan umpan tadi oleh Dulsan Lestaluhu. Kembali Abda Ali memberikan umpan matang sebetulnya bagi seorang Christian Adelmun. Ya, harusnya Christian Adelmun layak dihukum kartu kuning, kita lihat, karena bola sudah menjadi milik Triwindu, tapi masih melakukan dorongan lagi dengan tangan. Tapi kita lihat Nova Zainal kali ini belum cermat tadi. Kartu kuning kelima Bung dikeluarkan untuk sang kapten Andri Siswanto. ya, memang tidak ada pilihan, walaupun kita lihat tidak ada kesengajaan dari seorang Andri, hanya dia coba menghentikan dan cara melompat. Tercatat sudah 4 pemain Persis Solo menerima hadiah kartu kuning dari wasit Ridwan Pahala. Bung dari seorang Topas Pamungkas. Ya, terlihat sudah 2 kali Triwindu menyambalkan gawangnya. Kembali kartu kuning ke-6. Hujan kartu kuning terjadi pada sore hari ini Bung. Budiana melengkapi hujan kartu kuning pada sore hari ini. Ya, para pemain perlu menjaga emosinya. Walaupun tempo pertandingan begitu tinggi, walau juga manajemen atau penonton mengharapkan sebuah kemenangan di laga sore hari ini. Kita saksikan tadi sedikit mengganjar kaki dari Christian Adelmun. Sama sekali belum efektif serangan-serangan yang diterapkan oleh anak-anak asuh dari Didik Lestiantoro. Pelanggaran terjadi tadi mitra sepak bola. Salah antisipasi tadi seorang Andri Siswanto. Ya, sangat berbahaya sekali, Bung. Pelanggaran tadi jelas dilakukan oleh seorang Christian Adelmun dan harus diganjar kartu kuning nampaknya oleh wasit Ridwan Pahala, mitra sepak bola. Ya, faktor kelelahan saya pikir ikut mempengaruhi stamina dari Christian Adelmun untuk menghentikan laju para pemain Persis. Dia terpaksa melakukan pelanggaran. Kali ini kita lihat
Yang dilanggar adalah seorang Yanuar dengan 2 kaki terlihat sangat berbahaya sebenarnya. Ya, dengan demikian